Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa kita? Berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Ya, wabah virus corona memicu kepanikan di kalangan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Masker yang banyak dibutuhkan masyarakat saat ini justru menjadi langka akibat stok masker habis atau dijual dengan harga tinggi. Hal ini dikarenakan adanya oknum yang memanfaatkan kepanikan masyarakat untuk mencari keuntungan dengan menimbun masker. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut. Namun sebelum membahasnya lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Masker menjadi barang yang dicari masyarakat untuk mengantisipasi wabah corona. Tingginya permintaan masker membuat sejumlah pihak memanfaatkan kesempatan untuk menimbun masker. Bahkan oknum penjual masker tak segan-segan menjual dengan harga yang tinggi. Presiden Jokowi secara tegas akan menindak oknum yang menimbun masker dan menjual dengan harga yang tinggi. Pemerintah pun menjamin ketersediaan masker terpenuhi. Kita sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun masker, terutama ini masker, dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Hati-hati, ini perlu saya peringatkan. Terkait instruksi Presiden tersebut, pihak kepolisian langsung melacak oknum-oknum nakal yang sengaja menimbun masker untuk meraup keuntungan besar. Seorang wanita jadi tersangka kasus dugaan penimbun masker. Kepolisian Jakarta Barat menangkapnya dari sebuah apartemen di kawasan Tanjung Duren. Pada kasus ini, kepolisian menyita 350 dus masker dari berbagai merek. Pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar ini memanfaatkan media online untuk memasarkan masker-maskernya yang dibeli saat harga masih normal. Di dalam kamarnya yang bersangkutan ditemukan sekitar 350 pack dos seperti ini, seperti ini, dengan berbagai merek. Ya, 350 dus berbagai merek yang ada. Yang satu dos ini isinya sekitar 50 pieces masker yang ada. Di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 terduga penimbun masker juga ditangkap. Namun polisi tak melakukan penahanan, hanya dikenakan wajib lapor. Pada kasus ini polisi menyita ribuan masker yang siap dikirim ke Selandia Baru. Awalnya kedua tersangka yang merupakan mahasiswa berstatus sebagai saksi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi meningkatkannya sebagai tersangka. Di Batam, Kepulauan Riau, kepolisian setempat menggerebek sebuah gudang penimbun ribuan masker dan hand sanitizer di kawasan Sungai Panas. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui ada penyalahgunaan izin gudang dari yang seharusnya untuk menyimpan peralatan industri, namun digunakan untuk menyimpan masker. Polisi terus memburu dan akan memberlakukan sanksi tegas pada kasus dugaan penimbunan masker ini. Para pelaku terancam pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman 5 tahun pidana dan denda 50 miliar rupiah. Bahkan pada kasus dugaan penimbunan masker di Cilincing, Cakung, Jakarta Timur, pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 197 Subsider 196 dan ada kemungkinan terkena Undang-Undang Hak Cipta. Dan malam ini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Baiklah pemirsa, tema kita pada malam hari ini yaitu memburu penimbun masker. Dan sudah ada 2 narasumber di studio, kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Pak Roy Mande, Ketua Aprindo. Selamat sore. Selamat malam Pak. Malam. Iya, selamat malam. Dan juga ada Pak Dr. Mahesa Pranadipa, Ketua MHKI. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mbak Aprindo. Baik, sebelum kita lanjut berbincang, saya akan sapa dulu Bapak Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Yusri.
Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Yusri, apa ini Pak temuan terbaru mengenai penimbunan masker yang ada di masyarakat Pak? Terima kasih, selamat malam. Memang sampai dengan sore tadi kita sudah berhasil menindak ya sekitar 8 lokasi penimbunan. Dugaan penimbunan masker yang sudah berhasil kita amankan. Juga ada satu tempat pembuatan masker ilegal. Oke. Yang sudah berhasil kita ikan. Baik, berarti total sudah berapa Pak ini Pak yang ditemukan Pak? Masker ilegal dan juga penimbunannya? Kita masih mendatakan untuk jumlahnya ya, tapi kita ketahui kan waktu di Tangerang kemarin ada 600.000 pieces Oke. yang oleh pelakunya kita amankan 2 orang yang ada rencana dia akan menjual atau mengekspor ke luar negeri. Ini udah mau kali keempat buatnya, Mbak. Baik. Dari banyak temuan yang Bapak temui begitu Pak, berapa jumlah atau sudah berapa lama para oknum ini menjual harga di atas harga yang normal begitu Pak? Semua rata-rata memang mereka bermain kurang lebih mulai sejak Januari ya. Sejak Januari yang memang merabat adanya kekurangan masker, kemudian juga ada isu-isu tentang suspek corona kemarin. Nah inilah kemudian mereka coba bermain sejak Januari kemarin, gitu ya kita sampaikan. Baik, sejak Januari kemarin begitu ya Pak, kurang lebihnya hampir mau 3 bulan melakukan hal ini. Mungkin Pak masyarakat di Indonesia ataupun juga yang menyaksikan Indonesia Bicara saat ini tidak mengetahui kalau penimbunan masker juga ada hukumannya begitu ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak, hukuman untuk penimbunan masker ini seperti apa? Memang betul, kita jerat mereka di pasal 107 ya, rata-rata 107 di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Ya, tentang perdagangan. Di sini kita ada ancaman 5 tahun kepada yang bersangkutan, kemudian juga denda paling maksimal sekitar 50 miliar. 5 tahun begitu ya Pak ya? Tidak berlaku kelipatan berapa jumlah yang ditimbun begitu Pak? Tidak, bukan begitu. Ini kan perbuatan yang kita lakukan di sini Pak. 5 tahun. Baik, mengenai penyebaran masker ini apa upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencari Pak siapa saja penimbun yang ada di lapangan begitu? Memang arahkan kita tunjukkan pada para spekulan yang coba bermain dengan menguntungkan sendiri karena memang sesuai dengan unsur pasal yang dipercakapan kepada mereka semuanya ini semua. Tapi ada satu yang kemarin yang kita ungkap pada saat di Cakung adalah bukan sebagai penimbun tetapi pembuat masker ilegal yang memang tidak sesuai dengan standar. Baik. Juga sama yang kita masih mendalami juga yang di Tangerang ini yang memang dia kirim ke luar negeri. Padahal kita ketahui bersama bahwa di Indonesia juga memang sangat kurang masker itu bisa ada pengiriman. Ini yang kita dapati dari awal sekarang ini bahwa mereka tidak ada izin edar dan juga belum ada registrasi dan Kemenkes tentang AKD sama AKL-nya. Ini masih ada semua. Baik, berarti ditemui adanya pembuatan masker ilegal yang tidak memenuhi standar begitu ya Pak ya. Apa perbedaannya Pak? Mungkin ini bisa menjadi informasi bagi kita semua. Sebenarnya yang lebih banyak mengetahui yang banyak kita ketahui sebenarnya dari Kementerian Kesehatan, tapi kan yang kita ketahui juga bersama bahwa memang masker itu sebenarnya kan harus ada lapisan untuk antivirus. Tidak tergantung bagaimana dia punya kekuatan. Misalnya standar itu biasanya sampai 3 jam, 4 jam bisa kuat untuk antivirus. Ini sama sekali tidak. Ini cuma dalam bentuk sama dengan bentuk masker bedah, tetapi lapisannya cuma tisu biasa saja, Pak. Ini lapisannya tisu biasa saja begitu ya Pak ya. Dengan box yang mungkin sudah beredar begitu Pak? Enggak, dia bikin box sendiri. Karena memang bikin box sendiri begitu ya? Mulai bekerja. Baik. Kalau ada banyak yang berkembang Pak, ada masker yang didaur ulang begitu, apakah kepolisian juga sudah mengungkapkannya atau menguaknya begitu Pak? Kita memang sedang mendalami semua itu karena memang berada di media sosial kok adanya masker-masker yang daur ulang ya. Tapi kita masih terus mendalami. Kalau memang nanti ada akan kita sampaikan. Baik, Pak Yusri, ada instruksi khusus tidak Pak dari Presiden terkait masker ini Pak? Sampai dengan saat ini di satu sisi kan memang masyarakat membutuhkan, kemudian juga ada spekulan-spekulan yang coba bermain. Sementara jadi satu ketegasan yang kita harus sampaikan juga kepada para pemain-pemain ini dalam bentuk ketegasan kami supaya mereka juga bisa mendengar bahwa polisi akan konsisten setiap orang-orang yang mencoba bermain dengan menimbun masker-masker sementara yang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Kita kan tidak tegas semua pelaku-pelakunya. Baik. Pak, untuk ada program untuk menindak penimbunan masker ini, kira-kira akan normal kapan ini Pak harga masker? Kita kan bersama-sama, kita perlu bersama-sama dengan stakeholder yang lain atau instansi terkait yang lain. Tapi di satu sisi
bentuk kami seperti ini, kami tetap menghimbau secara preventif, kami sudah menghimbau kepada para masyarakat dan juga para pelaku-pelaku yang mencoba bermain semua untuk jangan bermain. Masyarakat kita himbau untuk tetap tenang, jangan sampai ada panic buying lah tentang hal ini. Insya Allah dengan adanya penindakan ini mereka semuanya coba bermain nakal untuk berhenti semuanya, karena tahu hukumannya akan berat kepada mereka semuanya. Baik, terakhir Pak, dengan instruksi khusus dari Presiden dan juga pihak kepolisian mengetatkan bagaimana menguak penimbun masker ini, dibentuk satgas khusus tidak sih Pak? Di Polda Metro sebenarnya kan enggak, kita sama-sama bergerak bersama-sama Mbak. Ini penangkapan sudah saya sampaikan, dalam beberapa hari ini kita sudah beberapa pengungkapan juga, sama kita tetap melaksanakan operasi pasar. Ya, kita maksud ini sidak pasar kita lakukan. Baik. Pasar yang di mana di Pramuka sudah, termasuk yang di Glodok pun kita lakukan sidak. Baik. Dalam hal ini, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus sudah bergabung sama kami di Indonesia Bicara. Tetap semangat terus Pak untuk menindak para penimbun masker yang membuat harga masker melonjak tinggi. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam Mbak. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Roy dan juga Dr. Mahesa. Begitu kita sudah dengarkan keterangan dari pihak kepolisian. Karena memang tema besar kita adalah memburu penimbun masker. Pasti ini peran besarnya diambil oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah maksimal. Pak Roy, Anda kaget tidak sih melihat harga masker yang naik hingga 200% kalau saya bisa katakan begitu? Sangat kaget ya. Artinya begini, kami retail modern itu senantiasa menjaga keutuhan atau kestabilan harga. Jadi saat terjadi suatu suasana abnormal atau ekstrim seperti ini, ketika kita masih menjual dengan harga yang sama, karena kami kembali lagi bahwa kami di sektor hilir, sektor hulu, produsen dan distributor yang menjual kepada kami, tidak ada perubahan harga dari mereka, sehingga kita pastikan bahwa harga di retail modern pasti sama, stabil, tidak ada kenaikan. Di harga berapa itu? 30.000 ya, rata-rata ada yang tergantung brandnya, tergantung mereknya, tapi mulai dari ada yang 20.000, 25, 30, ada yang 40.000. Itu artinya per piece tidak sampai Rp1.000? 1.000 ya, katakanlah mungkin sekitar antara ya ancar-ancar sekitar Rp1.000. Nah, kami agak kaget karena justru yang kita jual 30.000 ternyata diinformasikan menjadi 300.000. Berarti kan 10 kali lipat. Kemudian ada yang 400.000, bahkan ada pada hari-hari tanggal 2 bahkan itu SD-nya ada yang berjuta-juta. 1 juta. Ya. Nah, ini kan sudah tidak make sense lagi, tidak artinya ada yang menari di tengah penderitaan situasi atau yang kondisi yang ekstrim yang kemarin itu diumumkan oleh pemerintah adanya wabah corona. Nah, ini membuat kami kaget dan tentunya tetapi tidak sampai ke kaget saja, tapi tentunya kita tetap bereaksi. Artinya apa? Kita sudah berupaya menghubungi produsen dan distributor. Kalau tidak salah ada 7 produsen yang khusus memang memproduksi masker di dalam negeri untuk bagaimana mengisi stok, mengisi atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh konsumen, sehingga kita mau memastikan bahwa segera dapat kami menjualnya secara utuh, normal kembali, dan dipastikan bahwa memang harga adalah harga yang sesuai normal, yang memang tidak ada perubahan apapun. Baik, kapan Anda menemui harga yang begitu tinggi, Pak? Ya, kami menemuinya tentu kabar dari media. Kami melihat di media bahwa memang itu kan ada beberapa lokasi, beberapa wilayah yang menjualnya sudah sampai 10, bahkan ada yang sampai 20-30 kali lipat. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi kami mendapat informasinya setelah pasca pengumuman wabah corona ini sudah ada yang terkena, kemudian sudah isolir, dan 2-3 jam kemudian mulai beritanya ada perubahan dan lain sebagainya. Ya, ini mudah-mudahan cepat ada solusinya. Ini mungkin yang banyak ditanyai oleh masyarakat begitu. Apakah kelangkaan masker itu betul adanya atau memang ada oknum yang menimbun begitu, Pak? Iya, jadi kalau soal stok sendiri bagaimana? Kalau berbicara menjawab hal ini adalah memang ada kekurangan, ada berkurang, karena kan pada saat adanya informasi pengumuman tentunya pembelian yang normal yang biasa sebelum ada pengumuman itu tentunya tidak pernah ada masalah, stok selalu tersedia. Tapi ketika terjadi pengumuman ada lonjakan untuk transaksi. Sehingga lonjakan transaksi itu sebenarnya tidak hanya di retail modern, dapat diketahui juga dari apotek, kemudian juga dapat diketahui dari toko kelontong atau toko-toko yang memang menjual masker. Itu serempak pada saat itu. Nah, ini yang kalau meminjam tadi istilah dari Pak Yusril bahwa
memang ternyata ada kelompok atau oknum yang memanfaatkan, ada spekulan yang juga memborong produk ini sehingga kekurangan itu terjadi. Nah, akibat kekurangan itu kan artinya demand dan supply, ya. Ketika supply-nya tidak terlihat, hukum ekonomi terjadi di situ, maka demand tinggi dan otomatis ada suatu kegerakan yang dilakukan oleh kelompok spekulan ini. Baik. Nah, ini ya kita apresiasi bahwa kepolisian sudah serta-merta melakukan tindakan untuk hal ini. Baik, tidak hanya masyarakat saja yang membutuhkan masker, sebenarnya para medis juga butuh ya, dokter ya. Apakah di rumah sakit ataupun dokter sendiri sudah kesulitan mencari masker? Ya, laporan dari beberapa teman-teman sejawat, baik itu di rumah sakit maupun di fasilitas primer antara lain puskesmas dan klinik, memang sudah melaporkan ada kesulitan mencari stok. Karena stok yang lama sudah habis terpakai, karena kan masker ini kan tidak hanya digunakan untuk kasus corona saja, kan ada pelayanan-pelayanan yang lain yang juga memerlukan proteksi diri, ya kan, karena banyaknya penyakit-penyakit infeksius yang lain, sehingga ini juga menjadi keresahan juga di teman-teman di pelayanan ketika stoknya tidak ada di lapangan. Baik, ini sudah terjadi ya kelangkaan di rumah sakit mungkin? Sudah Mungkin harga juga yang naik begitu ya, Dok ya? Betul. Dirasakan juga oleh pihak Cuma kami sakit. apresiasi dengan teman-teman aparat kepolisian untuk menindak dan menginvestigasi. Kalau hari ini kita lihat di beberapa penjualan online harganya sudah mulai turun tuh Pak Roy. Betul. Artinya sudah ada dampak dari proses investigasi ini. Cuma memang sayangnya kita tidak gencar melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena ini kan panic buying ya Pak ya. Panic buying, kemudian tadi disampaikan diambil kesempatan oleh spekulan-spekulan yang tidak bertanggung jawab di sini, dan menurut saya ini kejahatan dan harus segera ditindak. Begitu. Dampak apa lagi akibat kenaikan harga masker ini, Dok? Yang pertama khususnya di para medis ya. Bagi para medis yang pertama karena tidak terproteksi ya menjadi rawan bagi teman-teman pelayanan di pelayanan kesehatan untuk terpapar dengan penyakit-penyakit infeksius, dan ini akan menimbulkan masalah baru lagi Pak. Ya kan kita bicara satu corona terinfeksi, tapi ada juga penyakit-penyakit yang setiap hari seperti TB, TBC itu kan banyak pasiennya hari-hari. Nah itu teman-teman di pelayanan harus terproteksi terus gitu. Dan itu kan masker ini kan bahan medis habis pakai, jadi hanya sekali pakai. Setelah pakai langsung dibuang, nggak berkali-kali dipakai gitu Pak. Sehingga kebutuhannya ya setiap hari harus ada. Kebayang kalau satu piece harganya 50.000 dipakai tiap hari, sudah berapa beban yang harus dikeluarkan begitu ya Dok ya? Iya. Jasa medik juga belum cair misalnya kan. Dari BPJS juga belum cair begitu ya Dok ya. Baik, kita akan bahas pemirsa bagaimana masker yang baik dan betul dan perkembangan mengenai penjualan masker yang berwarna-warni apakah bisa digunakan. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.